warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hers Benu Arif dari Forum News Network. Keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengusung dan mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 itu membuat politisi senior PDIP, Pandana Baban khawatir. Ini dia khawatir kalau kasusnya bakal berbuntut panjang, yakni berupa aksi balas dendam dari Presiden Jokowi. Kan kita tahu ya, memang Presiden Jokowi ini kelihatannya sangat kesal, dan saya juga mendengar kabar sangat marah besar dengan pencapresan itu, karena bagaimanapun juga aksi yang dilakukan oleh Surya Paloh ini membuat skenario yang direncanakan oleh Jokowi untuk Pilpres 2024 itu jadi berantakan. Dan ini jadi wajarlah kalau kemudian Pandana Baban khawatir. Kenapa? Sebagai teman dekat yang sudah lama kenal dengan Pak Surya Paloh ini, Bang Pandana Baban saya juga kenal cukup lama. Ini dulu itu adalah salah satu wartawan senior di Prioritas yang dimiliki oleh Surya Paloh. Jadi hubungan mereka sudah cukup lama dan sangat dekat, dan Bang Pandana Baban tahu sekali seperti apa Surya Paloh. Dan di samping itu Bang Pandana Baban ini kan juga cukup dekat lah dengan Jokowi. Kita beberapa waktu yang lalu sempat mendengar bocoran-bocoran tentang kabinet dari Bang Pandana Baban. Salah satunya soal pencapresan, yang pada waktu itu dia cerita ada 4 orang menteri yang mau mencapres, dan salah satunya adalah Prabowo Subianto, dan satu-satunya yang pada waktu itu ditanya oleh Pak Jokowi akan menjadi capres tidak, dan Pak Prabowo menyatakan hanya atas seizin Pak Jokowi. Sementara 3 orang lainnya, waktu itu Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir menyatakan mereka akan maju. Nah, Bang Pandana Baban atau Pandana Baban ini menilai dia tahu betul kelakuan Pak Jokowi itu jelek sekali, dan bisa melakukan balas dendam dengan cara yang tidak terduga. Ini dia punya cukup alasan mengapa dia menyampaikan soal itu. Sementara mantan Menko Perekonomian ini Rizal Ramli pernah juga kan di kabinet Pak Jokowi jilid pertama itu, yang Rizal Ramli ini disebut oleh Pandana Baban pernah menyaksikan secara langsung aksi balas dendam Pak Jokowi. Dia mengingatkan aksi balas dendam Jokowi itu akan dilakukan dengan gaya para pemimpin Jawa, yakni nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan itu meminjam tangan orang lain untuk menggebuk musuh. Itu tweet Rizal Ramli hari ini ya. Contoh kata Rizal Ramli, pura-pura bijak, tidak bereaksi, tapi kerahkan influencer RP dan buzzer RP ini berbayar, dalam kurung pakai anggaran garis miring bandar, untuk gebuk tokoh-tokoh yang berbeda pendapat. Walaupun signal sempat keceplos, tak gebuk. Itu cuitan Bang Rizal Ramli, begitu ya, dia biasa dipanggil, itu pada Ahad pagi 20 November 2022. Sifat merawat dendam yang dimiliki situ ngeri banget, ujarnya dengan emotikon tersenyum. Ini masih di cuitannya juga Bang Rizal Ramli. Kata situ yang disebutkan oleh Bang Ramli tadi, yang dicuitkan oleh Bang Rizal Ramli tadi itu menggunakan huruf S yang besar. Ini nampaknya mengacu pada seseorang walau tidak menyebut nama. Namun bila kita simak cuitan secara lengkap, kita jadi paham siapa yang dimaksud situ oleh Pak Bang Rizal Ramli ini. Yang dimaksud situ itu jelas ini kelihatannya Pak Jokowi ya. Dendam situ, no in play. No Governor Heru, a former trusted aide, said the meeting Baswedan did, including by cycle lane. Ini parah kata ini tweet Bang Rizal Ramli dalam bahasa campuran Inggris dan Indonesia. Jadi kakuk-kakuk juga ini karena tadi bahasanya Inggris campur Indonesia ya. Dari cuitan ini kita jadi paham apa maksudnya dan apa konteksnya. Jadi tampaknya ini ya, kalau kita ikuti cuitan atau pernyataan dan cuitan juga dari Rizal Ramli ini, rupanya Pak Jokowi sebelum melampiaskan dendamnya kepada Pak Surya Paloh, maka lebih dulu yang dilakukan adalah membalas dendam ke Anies Baswedan dengan meminjam tangan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, orang dekat Jokowi. Heru Budi ini memang betul, dia ini orang dekat Jokowi, bahkan juga Ahok ya.
Ini kan kedua-duanya pernah menjadi gubernur DKI. Jadi pada periode pertama ketika dia menjadi gubernur DKI kan hanya setengah periode Pak Jokowi dan kemudian digantikan oleh Ahok. Nah, pada saat itulah Heru Budi ini pernah menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jakarta. Dan ketika kemudian Ahok kalah dalam Pilkada DKI tahun 2017 dan kemudian Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama dengan wakilnya Sandiaga Uno, Heru Budi ini diselamatkan oleh Jokowi. Dia ditarik menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Dengan jabatan yang baru itu Heru promosi dari eselon 2 menjadi eselon 1 di lingkungan istana. Jadi orang dekatnya Pak Jokowi. Nah, setelah dilantik menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru bergerak cepat. Ya, ini mengganti beberapa petinggi BUMD yang diangkat oleh Anies Baswedan. Ya, yang pertama ini adalah Dirut MRT Muhammad Afrindi yang baru 3 bulan menjabat, dan yang giliran kena berikutnya adalah Tata Ujiati. Ini komisaris di LRT yang pernah menjadi TGUPP di masa Anies masih menjadi gubernur. Nah, Pemprov DKI bekerja sama dengan DPRD DKI Jakarta, terutama partai-partai yang selalu beroposisi dengan Anies Baswedan, yakni PDIP dan PSI, itu bekerja sama. Mereka memangkas beberapa program andalan Anies Baswedan. Salah satunya yang paling banyak mendapat sorotan adalah pemangkasan sampai habis anggaran jalur sepeda. Padahal kan ini anggaran jalur sepeda ini sudah dianggarkan oleh Pemprov DKI sejak sebelumnya. Pada tahun 2023 ini ada penambahan jalur baru, jalur sepeda sebesar 38 miliar, dan kemudian untuk perawatan atau inspeksinya itu 2 miliar. Tapi semuanya dihapus, dinolkan. Jadi tidak ada pembangunan atau penambahan jalur sepeda yang baru. Setelah ribut-ribut, banyak buat kritik, akhirnya dananya cuma dibalikan sebagian, jadi 7,5 miliar. Itu pun hanya untuk perawatan, bukan penambahan jalur baru. Nah, yang bukan hanya jalur sepeda itu ternyata, yang kemudian ribut-ribut juga itu soal subsidi tarif MRT. Tapi kalau ini kelihatannya yang ini nggak ada kaitannya dengan balas dendam ya. Kalau pengalian subsidi tarif LRT, tarif Transjakarta maksud saya, ya sebanyak 409 miliar rupiah ini untuk hibah pembelian kendaraan pribadi, kendaraan operasional dari Polri dan TNI, ini banyak dinilai sebagai upaya, ini sebagai langkah politis dari Heru Budi untuk mendapatkan dukungan dari kalangan Polri dan TNI. Walaupun dia harus mengorbankan kepentingan kepentingan rakyat, yakni kepentingan untuk alih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, itu ya dikorbankan karena subsidi tarifnya dikurangi. Dan program lain itu yang juga dipangkas itu yakni pembangunan trotoar atau pembenahan trotoar yang anggarannya semula dianggarkan untuk tahun 2023 ini sebesar 200 miliar, tapi kemudian dipangkas menjadi 171 miliar. Berbagai kebijakan baru Pemprov DKI di bawah Heru itulah tampaknya yang disebut Ridwan Kamil sebagai nabok nyilih tangan, dan sekarang sedang berlangsung. Jadi bisa disimpulkan Anies Baswedan lebih dulu merasakan akibat dari balas dendam Jokowi karena jagoannya Ahok dikalahkan pada Pilkada DKI 2017. Saya kira itu ya yang kalau kemudian ditanya apa yang membuat Jokowi dendam terhadap Anies Baswedan. Tetapi kalau kita urut ke belakang, ini kan sebenarnya Anies Baswedan ini pernah menjadi menjadi tim ses dari Jokowi. Bahkan dia menjadi juru bicara Jokowi pada Pilpres 2024, dan dia kemudian kan mendapat jatah sebagai Menteri Pendidikan di masa kabinet pertama, tapi kemudian dia di reshuffle. Nah, setelah di reshuffle ternyata dia malah kemudian jadi Gubernur DKI, dan sejak itu rivalitas diam-diam antara Jokowi dengan Anies Baswedan terus berlangsung. Bagaimana dengan Surya Paloh yang dikhawatirkan Pandana Baban bakal merasakan dampak dari balas dendam Jokowi? Apa bentuk balas dendam Jokowi itu? Banyak pengamat yang menduga urusannya ini nggak jauh-jauh dari reshuffle kabinet. Ini apalagi kalau bukan reshuffle kabinet. Ini kan, dan ini sudah didesakkan berkali-kali oleh PDIP. Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh itu saat ini kan menempatkan 3 orang kadernya di kabinet Jokowi. Yang pertama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan juga Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sampai sekarang belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Jokowi. 3 menteri Nasdem masih aman duduk di kabinet, kendati
kepada wartawan, Jokowi mengaku dia memang akan melakukan reshuffle. Nah ini yang banyak ditunggu-tunggu, apakah ini bentuk balas dendam dari Jokowi kepada Surya Paloh, dan kalau itu terjadi kapan harus dilakukan ya? Kalau kan tadi konteksnya jelas mengapa dia balas dendam kepada Surya Paloh, karena memang tadi Surya Paloh ini membuyarkan skenario besar yang dirancang oleh Jokowi agar pada Pilpres 2024 nanti itu hanya ada 2 calon saja, dan 2 calon saja itu semuanya adalah calon berasal dari pemerintah. Kan kita tahu Jokowi ini selama dia berkuasa kan dia kemudian mencoba membangun koalisi besar di partainya. Bahkan yang terakhir ditarik itu adalah PAN masuk ke kabinet, dan dengan PAN masuk ke kabinet itu Jokowi sudah menguasai 81,9% kursi DPR. Nah, kalau dengan yang tersisa artinya kan kalau sudah 81,9 itu hanya sekitar 18, sekian persen, 18,1% yang tersisa, yakni PKS dan Demokrat, dan praktis dengan presidensial threshold 20% itu kan tidak bisa mencalonkan calon sendiri. Jadi sisanya itu tinggal baku atur itu antara di antara partai-partai koalisi pemerintah, dan sudah ditentukan siapa yang akan menjadi capres pemenang dan siapa yang kemudian jadi capres bonekanya atau ya, dan nantinya capres boneka ini juga masuk kabinet lah, kira-kira begitu seperti yang terjadi pada Jokowi dan kemudian masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke kabinet. Nah, tiba-tiba skenario itu semua berantakan karena Surya Paloh membelot. Dia kemudian justru dia sendirian yang malah mendeklarasikan Anies Baswedan, dan potensinya ini Anies Baswedan akan diusung bersama dengan PKS dan Demokrat, dan itu cukup untuk 20% kalau ditambah dengan Nasdem. Nah, ini tentu saja membuat Jokowi sangat marah besar, dan wajar kalau kemudian dia melakukan balas dendam. Itu kalau menggunakan penjelasan dari Panda bahwa Jokowi ini orangnya suka balas dendam. Tapi apakah yang akan di-reshuffle kalau Jokowi kemudian betul-betul melakukan di-reshuffle itu termasuk 3 orang menteri asal Nasdem itu, atau hanya beberapa di antara partai Nasdem, menteri Nasdem itu di reshuffle tapi disisakan masih ada menteri yang lain, sehingga dengan begitu Surya Paloh tetap tidak bisa leluasa mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Nah, ini tentu menarik untuk kita amati. Dan kalau toh misalnya akhirnya ada reshuffle, apakah juga ada kaitannya dengan balas dendam Jokowi kepada Surya Paloh? Begitu juga dengan kasus sekarang yang terjadi adalah penanganan dugaan korupsi BTS yang di Kominfo yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Apakah itu bagian dari proses balas dendam Jokowi yang tengah berjalan? Sebab saat ini kan Kejaksaan Agung itu sudah melakukan penggeledahan di kantor Kominfo, dan dikatakan oleh juru bicara Kejaksaan Agung proyek pengadaan BTS oleh Kominfo itu nilainya lumayan besar, 10 triliun, dan kerugian negara yang diperkirakan itu mencapai 1 triliun rupiah. Orang bertanya-tanya apakah ini juga bentuk balas dendam? Karena kan orang kemudian tahu bahwa kalau Kejaksaan Agung itu selama ini ya Kejaksa Agungnya itu lebih dekat kepada PDIP. Jadi boleh sebutlah dia proksi PDIP. Jadi orang bertanya apakah ini bagian proses ini dikendalikan oleh PDIP atau dikendalikan langsung oleh Pak Jokowi. Tentu saja kita mesti memberikan catatan, selama memang betul ada kasus korupsinya, ya silakan ditindak. Gitu. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan dengan masalah politik. Jangan karena masalah politik kemudian kalau toh ada kasus karena itu adalah sekutu, itu dibiarkan. Tetapi ketika sekutu itu dianggap berkhianat, itu baru ditindak. Ini juga nggak bagus kalau dari sisi penegakan hukumnya. Cerita soal kelakuan jelek dari Jokowi ketika melakukan balas dendam itu sebelumnya dituturkan oleh politisi PDIP Panda Nababan dalam 2 kesempatan ya. Pertama ketika dia bicara dalam tayangan YouTube Total Politik, dan kemudian di program ILC yang dipandu oleh wartawan senior Karni Ilyas. Yang diceritakan oleh Panda Nababan itu kasusnya sama. Yang pertama yang menimpa Panglima TNI Gatot Nurmantio. Kata Panda Nababan, rupanya pada waktu hari ulang tahun TNI yang dilaksanakan di Cilegon, Banten, pada waktu itu massa membludak, dan kemudian Jokowi itu tidak bisa menembus lokasi acara dengan mobil dinasnya ya. Dia terpaksa turun jalan kaki, bahkan kemudian naik ojek, begitu juga dengan istrinya. Dan ketika Jokowi itu tiba di lokasi, dia kemudian disambut oleh Gatot Nurmantio dan Tito Karnavian. Dan pada waktu itu kata Panda, Gatot Nurmantio justru berdalih bahwa Pak Jokowi betul-betul dielulukan oleh rakyat karena itu yang menyambutnya sangat membludak. Tapi rupanya
Jokowi tidak berkenan dengan peristiwa ini dan kemudian diam-diam dia meminta Mensesnek Pratikno untuk mengkontak Kapolda Banten yang pada waktu itu dijabat oleh Listio Sigit, itu kebetulan mantan ajudan dari Pak Jokowi, dan dia mengaku dia tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Begitu juga ketika Pratikno mengkontak Kakor Lantas Polri juga mengaku bahwa tidak dilibatkan. Jadi dia kesimpulannya dia mungkin merasa dikerjai oleh Pak Gatot. Nah karena itu kemudian Pak Jokowi melampiaskan kemarahannya ketika dia melaksanakan mantu atau punya hajatan putrinya Kahiyang Ayu yang menikah dengan Bobi Nasution. Pada waktu itu kata Mandana Baban, Rizal Ramli mencolek dia untuk menunjukkan betapa pada saat itu Gatot Nurmantio itu duduk bersama dengan para undangan lainnya, kelas anggota DPR, perwakilan negara-negara sahabat yang lain, sementara menteri-menteri yang lain itu di situ itu jadi keluarga besar dari Jokowi dan mereka menjadi jas dan menggunakan bunga ini sebagai panitia, sementara Gatot tamu biasa. Dan yang lebih menarik lagi kan kita masih ingat pada waktu itu mantan Panglima TNI Muldoko yang digantikan oleh Gatot Nurmantio itu menjadi juru bicara, menjadi semacam wakil keluarga untuk memberikan sambutan. Nah, Gatot Nurmantio pada waktu itu bukan hanya dia duduk tempat biasa, ketika dia harus bersalaman dengan tamu, dia juga ditempatkan seperti tamu-tamu biasa lainnya, tidak melalui jalur karpet merah. Dia harus antri bersama dengan tamu-tamu lain, dan penderitaan Gatot tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena ketika dia mau kembali ke mobilnya itu juga tidak bisa masuk ke lokasi. Jadi dia harus berjalan kaki ke mobilnya. Begitu juga yang balas dendam kedua yang dilakukan oleh Jokowi itu kepada Prabowo. Ini kata Pandana Baban, dia merasa tersinggung oleh Pak Prabowo pada waktu itu karena dia ketika bertemu dengan Pak Luhut menyebut Pak Jokowi itu sebagai tukang andong. Pada waktu itu Prabowo bertanya kepada Bang Luhut, Bang, abang kenapa mendukung tukang andong menjadi calon presiden? Dan pada waktu itu Luhut marah. Dan setelah dia terpilih dan dia akhirnya membuktikan dia melakukan balas dendamnya kepada Prabowo dengan cara pada waktu dia habis diambil sumpahnya di DPR, kan kemudian dia menuju istana itu dengan menggunakan andong atau delman gitu dan dia berkeliling-keliling di sekitar Monas sampai selama 3 jam, padahal saat itu sebenarnya mantan Presiden SBY sudah menunggunya untuk semacam ya lepas sambut gitu, tapi Pak Jokowi memilih melampiaskan dendamnya kepada Pak Prabowo dengan naik andong. Dan kata Panda ketika ditanya kenapa dia seperti itu, karena dia meyakini bahwa kalau Pak Prabowo lihat TV dia akan tahu bahwa tukang andong itu sudah menjadi presiden gitu, kira-kira cerita dari Pandana Baban. Nah, merespon cerita Pandana Baban tentang Jokowi itulah Rizal Ramli kemudian mencuit, ngeri banget, dendam, nabok, nyilih tangan. Negarawan tetap jaga hubungan baik walau ada perbedaan dan perdebatan ideologi, politik, kebijakan publik. Bukan masalah personal, cemen, itu kata Rizal Ramli. Cuitan itu Rizal Ramli menautkan beberapa media online yang memuat cuitannya tadi. Ini serem juga ya kalau benar masalah politik itu buat Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi ini kemudian ditarik menjadi masalah personal dan kemudian berujung balas dendam. Nah, seperti apa sih kira-kira balas dendam dari Pak Jokowi kepada Pak Surya Paloh kalau itu benar seperti dikatakan oleh Bang Pandana Baban? Nah, ini sangat menarik untuk kita tunggu-tunggu dan kita amati. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.